Baik, terima kasih teman-teman. Lanjut saja ya kepada atau pada keunggulan, wih ngeblank biru, keunggulan di daerah masing-masing. Untuk Kabupaten Kuningan, Curug Putri Palutungan yang akan dipresentasikan oleh Sinta Nurfadilah. Kepada Sinta, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Keunggulan sumber daya alam di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, tepatnya pada Jalan Palutungan Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, keunggulan lokal di Desa Cisantana ini adalah salah satunya Curug Putri Palutungan. Diberi nama Putri Palutungan ini karena jika dilihat dari kejauhan akan terlihat seperti seorang putri yang mengenakan gaun. Sedangkan Palutungan sendiri memiliki arti sarang kera, di mana terdapat kera yang dulunya itu merupakan penghuni kawasan Palutungan. Next slide, anak. Nah, air terjun Putri Palutungan ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter, di mana air terjunnya ini memiliki keindahan ditemani air yang jernih, udara yang segar, dan suasana yang tenang sehingga wisatawan betah gitu. Untuk air terjunnya sendiri bisa dilihat pada gambar di PowerPoint, terlihat seperti putri yang memakai gaun. Kemudian untuk mengunjungi tempat wisata alam sangat mudah karena akses jalan yang baik disertai dengan petunjuk arah, dan air terjun Putri Palutungan ini berjarak kurang lebih sekitar 9 km dari pusat kota Kuningan. Dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 30 menit perjalanan. Wisata ini buka setiap hari dari pagi hingga sore, jadi bisa datang kapanpun untuk ke objek wisata tersebut. Nah, untuk harga tiketnya yaitu sebesar 20.000 dengan fasilitas ada area parkir, area outbound, area camping, pos informasi, bangku taman, area memanah, musola, toilet, kamar bilas, dan ruang ganti. Kemudian ada ruang makan, ada balai budaya, gazebo, dan tempat bersuah foto. Nah, dengan adanya Curug Putri Palutungan ini dapat membantu masyarakat sekitar untuk menambah penghasilannya. Salah satunya yaitu dalam UMKM, di mana para pedagang ataupun usaha kecil menengah ini ikut serta atau berkontribusi gitu dalam sektor pariwisata ini. Selain itu juga tempat wisata ini juga dapat menambah pendapatan suatu daerah Cisantana. Nah, untuk permasalahannya mungkin yang pertama itu belum memadai sarana dan prasarana yang mendukung kepariwisataan seperti angkutan umum gitu, sehingga perlu menggunakan kendaraan pribadi. Padahal jika didukung dengan adanya transportasi umum juga, ini dapat menambah wisatawan atau jangkauan wisatawan yang lebih luas gitu untuk berkunjung ke Curug Cisantana, Curug Putri Palutungan. Nah, mungkin untuk solusinya yaitu pemerintah perlu memperhatikan dan memenuhi sarana dan infrastruktur dalam menunjang pariwisata tersebut, yang mana objek wisata ini akan berdampak besar gitu bagi peningkatan pendapatan wilayah. Kemudian ada pemanfaatan digitalisasi dengan pengembangan data dan informasi daerah objek yang dilengkapi dengan visualisasi.
Kemudian adanya dukungan masyarakat setempat untuk mempromosikan wisata tersebut. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya Sinta untuk pemaparan keunggulan dari daerah Sinta itu sendiri. Oke, selanjutnya kepada Intan Ramadanti yang akan mempresentasikan mengenai keunggulan lokal di Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Mohon disingkat saja ya pada Intan untuk mengoptimalisasikan waktu. Waktu dan tempat kepada Intan dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya keunggulan lokal sumber daya alam di wilayah Kecamatan Cisayong, daerah saya, tepatnya di Kampung Ciherang, Desa Sukamukti. Kecamatan Cisayong ini memiliki luas wilayah 7 hektar lebih. Secara administratif, batas Kecamatan Cisayong yaitu sebelah utara Kecamatan Sukoning, sebelah selatan Kecamatan Sukaratu, sebelah barat Kecamatan Sukaratu, dan sebelah timur Kota Tasikmalaya. Potensi sumber daya alam di Desa Sukamukti ini berupa hutan pinus. Hutan pinus ini sudah sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari berbagai daerah dan sudah terkenal selama kurang lebih 3-4 tahun sebelum adanya pandemi COVID-19. Pinus Ciherang ini menjadi sebuah wisata yang berasal dari program BUMDes, yakni desa wisata yang mana pinus tersebut dimanfaatkan oleh desa dan warga setempat untuk dijadikan mata pencaharian masyarakat dan penghasilan desa, sekaligus bagian dari program desa untuk memajukan Desa Sukamukti. Hutan pinus ini bernama Hutan Pinus Ciherang. Next. Slide selanjutnya. Pinus Ciherang ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Tempatnya sangat asri karena ditumbuhi pohon pinus yang besar dan juga panjang, dan udaranya yang sangat sejuk. Untuk harga tiket masuk Pinus Ciherang ini 8.000 per orang. Dengan tiket ini sudah dapat menikmati sepuasnya keindahan alam yang sangat asri. Adapun juga jam operasionalnya sendiri dari mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Selain itu, di Pinus Ciherang ini juga menyediakan penyewaan hammock dengan biaya sewa 10.000 sepuasnya. Meningkatnya popularitas Pinus Ciherang ini sebagai objek wisata saat ini semakin dilengkapi fasilitas-fasilitas yang cukup memadai. Tersedianya lahan parkir yang cukup luas, dan musola, toilet, dan sebagainya. Pinus Ciherang ini berjarak sekitar 19,13 km dari kota Tasikmalaya dan membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 45 menit untuk sampai ke tempat ini. Objek wisata ini juga dapat dijangkau oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jarak tempuh dari tempat tinggal saya ke Pinus ini cukup sekitar 8 km. Setidaknya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Intan Ramadanti. Untuk selanjutnya, keunggulan lokal di warga Kerta, Kecamatan Sukarame yang akan dijelaskan Neng Ana Nadia pada Neng. Ana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi mengenai keunggulan lokal sumber daya alam yang berada di daerah saya, yaitu Desa Warga Kerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Desa Warga Kerta memiliki luas wilayah 265,148 hektar yang didominasi lahan sawah luas 115,814 hektar. Wilayah Desa Warga Kerta juga memiliki potensi sumber daya alam tanah dalam bidang pertanian. Selain itu, terdapat peternakan, ada peternakan kambing, ayam, dan bebek, serta kolam budidaya ikan lele. Sumber air yang digunakan untuk lahan pertanian ada yang berasal dari aliran Sungai Ciulan atau kolam ikan balong, sehingga perairan lahan sawah berjalan setiap tahun. Hasil panen padi biasanya dipasarkan kepada pedagang ataupun dikonsumsi secara pribadi oleh pemiliknya dan diolah menjadi beras, kemudian ada yang didagangkan secara pribadi atau dikirim ke pasar
seperti ke pasar Singapanga atau dijual dan disalurkan ke BUMDes yang mana badan usaha milik desa. Untuk meningkatkan kualitas padi yang terdapat di wilayah Desa Warga Kerta ini, pemerintah setempat memberikan bantuan berupa benih tanaman padi, penggunaan teknologi karena perkembangan zaman yang semakin modern ini, seperti kendaraan bertani yaitu traktor, dan penggilingan untuk padi yang nantinya menjadi beras yang diberikan oleh swadaya dan sebagian dari pemerintah untuk para petani. Adapun ada permasalahan. Yang pertama, terjadinya alih fungsi lahan. Yang kedua, perkembangan hama penyakit yang tidak bisa diprediksi. Yang ketiga, harga benih yang bermutu relatif mahal. Yang keempat, alat dan mesin pertanian masih kurang memadai. Yang kelima, harga pupuk toko yang semakin naik. Yang keenam, pengairan yang menghambat karena ada beberapa sawah yang jauh dari sumber perairan. Solusi dalam adanya permasalahan ini, yang pertama melaksanakan iuran atau menyimpan kas untuk keperluan para petani setempat. Yang kedua, melakukan pengairan dengan teratur dan merata. Yang ketiga, memilih bibit tanaman yang unggul untuk menurunkan risiko gagal panen. Yang keempat, rutin melakukan pemupukan, khususnya pupuk organik untuk menghemat biaya yang dikeluarkan. Yang kelima, pastikan pupuk telah menyerap hingga akar tanaman. Dan yang keenam, rajin mengontrol sawah agar penyebaran hama penyakit dapat diminimalisir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Boleh lanjut. Keunggulan lokal sumber daya alam di Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu. Sumber daya alam Sungai Cikunten. Nah, Sungai Cikunten ini ya sungai adalah sumber daya berupa badan air yang mengalir mengikuti gaya gravitasi. Sungai Cikunten ini dijadikan sumber mata air, mata pencaharian bagi masyarakat Saguling Panjang. Kalau yang udah tahu di rumah saya, banyak perairan di sungai maupun di susukan, di balong dan juga di sawah. Ya, Sungai Cikunten ini sangat memberikan manfaat yang besar, terutama pada musim kemarau. Itu alhamdulillah tidak pernah mengalami kekeringan. Sungai Cikunten ini juga dimanfaatkan untuk mengairi sawah-sawah, kolam ikan, dan juga pemancingan. Dari situlah masyarakat Saguling Panjang mencari penghasilannya. Banyak yang dirasakan oleh masyarakat sehingga Sungai Cikunten ini dirawat sedemikian rupa. Sungai menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat. Nah, ini foto-foto ya. Saya berada di sawah, di sini banyak perairan yang dihasilkan dari Sungai Cikunten itu. Kemudian ini di daerah saya ada pemancingan untuk melakukan mancing. Kalau hobinya mancing, hampir setiap hari pemancingan ini dikerumuni oleh orang-orang yang hobinya mancing. Kemudian next anak ada foto lainnya. Oh, udah ya. Kalau nggak salah saya menyantumkan foto balong. Itu di bawah. Peternakan ikan ya. Peternakan ikan di sana dijadikan ternak ikan hasil dari perairan Cikunten itu sendiri. Terima kasih. Ya. Boleh dilanjut kepada selanjutnya yang ada di Karangnunggal. Pak Adila, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai keunggulan lokal sumber daya alam di Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal. Desa Karangnunggal memiliki potensi SDA berupa air, yaitu terdapat banyak curug, salah satunya yaitu Curug Sawer. Dengan adanya Curug Sawer ini sangat membantu masyarakat sekitar dengan memanfaatkan Curug Sawer sebagai salah satu area wisata alam. Nah, target diadakannya Curug Sawer ini yaitu untuk meningkatkan aktivitas masyarakat dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus meningkatkan pendapatan asli desa dan menghasilkan pendapatan dengan banyaknya pengunjung yang datang ke Curug Sawer tersebut. Selanjutnya, Neng. Nah, untuk tiket masuk sendiri
yaitu 10.000 per orang, dan terdapat fasilitas kolam renang, tempat makan, lahan parkir, dan juga spot foto. Desa Karangnunggal juga merupakan daerah pertanian, peternakan, dan perkebunan karena hampir sebagian wilayahnya adalah daerah pertanian, peternakan, dan perkebunan. Nah, jumlah penduduk yang menjadi buruh tani yaitu sekitar 1.546 orang. Mereka memanfaatkan lahan yang ada dan posisi yang strategis untuk pertanian, peternakan, dan perkebunan, sehingga menjadi salah satu mata pencaharian yang paling unggul di Desa Karangnunggal. Tidak hanya itu, di Desa Karangnunggal juga terdapat pabrik tahu yang berada di wilayah. Mohon maaf, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya pada teman-teman yang sudah menyimak hasil dari presentasi kami, hasil dari observasi kami. Untuk selanjutnya mengenai pertanyaan, mungkin waktu tidak memadai, tidak mencukupi karena waktu mata kuliah untuk SBDKL ini sudah habis. Maka untuk pertanyaan bisa dialihkan ke WA group ya. Nanti kalian bisa mempertanyakan pertanyaannya kepada kelompok kami di WA group. Untuk itu mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Mungkin dari saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.